Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita perlu bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan ma'unah, taufik, hidayah kepada kita, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk melakukan banyak sekali amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik yang mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan, thalabul ilmi kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi yang seperti ini, semoga kita diselamatkan oleh Allah dari semua mara bahaya, ujian, cobaan, ya. Keluarga kita pun diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam hal yang merebak virus di zaman sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah liwat. Bahasan pada kitab Al-Kabair, ya, yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu al-liwat. Apa itu liwat? Liwat adalah perbuatan homoseks, perbuatan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut alaihi salam yang mengakibatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dalam surah Hud ayat 83 sampai dengan 82 sampai dengan 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minallahi biba'id. Falamma jaa amruna, tatkala telah datang perintah kami untuk menyiksa mereka, menimpakan azab kepada mereka, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas menjadi bawah, yang bawah jadi atas. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan menggunakan batu dari api neraka. Ini adalah menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh umatnya kaum Nabi Lut. Ini adalah perbuatan yang mengundang murka daripada Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah zina. Zina adalah perbuatan yang juga dimurkai oleh Allah, dan bahkan orang yang melakukan perbuatan zina, kalau dia adalah orang yang pernah menikah, maka dia harus dirajam sampai dia meninggal dunia. Nah, sekarang kita bahas orang yang mendatangi orang lain, laki-laki mendatangi laki-laki lain, seperti mana umatnya Nabi Lut alaihi salam. Ini juga merupakan perbuatan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumannya apa? Dia dibawa. Ibnu Abbas dalam hal ini mentafsirkan bahwasanya dia harus dibawa dalam dan dicarikan tempat yang sangat tinggi, dibawa ke sana, kemudian dijatuhkan dari tempat tinggi tersebut dan dilempari dengan menggunakan batu. Nah, ini adalah tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kita tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doakan bahkan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam ilmu agama dan ajarilah dia tafsir. Maka para sahabat kemudian mencari tafsirnya seperti apa sih, dan Abdullah bin Abbas menyampaikan hal tersebut. Nah, ini bisa dijadikan sebagai apa? Hukuman bagi orang-orang yang melakukan liwat, melakukan hubungan homoseks di antara mereka, antara laki-laki dengan laki-laki. Ataupun di masa sekarang ini juga berkembang antara wanita dengan wanita, termasuk lesbi, bagian daripada homoseks di sini.
Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau katakan, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum 'amala qaumi Lut." Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Jangan sampai kalian wahai umatku. Ini kalau mafhum mukhalafahnya kata Nabi, ya, mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Jangan sampai kalian wahai umatku melakukan perbuatan seperti perbuatannya umat kaum Nabi Lut. Kenapa? Karena kalau orang melakukan perbuatan seperti umatnya kaum Nabi Lut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda lagi hukumannya. Allah akan turunkan hukuman itu. Ya. Dan juga ini sudah diingatkan oleh Allah, atatuna adh-dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Ya, dalam Al-Qur'an Allah ingatkan bahwasanya apakah kalian itu, mengapa kalian itu mendatangi laki-laki, meninggalkan istri-istri kalian, dan kalian adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang yang mendatangi laki-laki, berhubungan antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, ini sudah menyalahi kodrat Allah, menyalahi kodrat dia sebagai manusia, menyalahi sunnatullah, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Allah ciptakan antara laki-laki perempuan. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah antara laki-laki dengan perempuan. Ini memang pasang-pasangan. Ya, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda Allah adalah menciptakan kalian itu berpasang-pasang, laki-laki dan perempuan. Ada Adam, ada Hawa. Bukan Adam dengan Asep, bukan. Tapi Adam dengan Hawa. Oleh karenanya itu, maka janganlah kita sebagai umat manusia ini kemudian melakukan perbuatan-perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, sehingga apa? Sehingga mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, negeri yang melakukan perbuatan itu disebut Sodom. Dan bahkan ada umat-umat di setelah Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Lut, ya. Ada kaum yang melakukan perbuatan seperti kaum mereka, kaum Pompei. Kita melihat bagaimana sejarah mereka. Persis cara Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan cara Allah mengadab kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita berhati-hati. Jangan sampai kita ikut-ikutan dalam melakukan perbuatan ini. Kita sangat miris sekali di negara kita Indonesia ini. Negara demokrasi. Ya. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan, sehingga apa? Mereka mengedepankan hak mereka seakan-akan memperjuangkan hak, padahal ini adalah memperjuangkan sebuah kezaliman. Mereka mengatakan, ini adalah merupakan hak asasi kami. Kami mau melakukan seperti apa, ini hak asasi kami. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, ya, bahwasanya jangan kemudian berlatar belakang hal tersebut sehingga mengalahkan syariat agama kita. Ingat ya, ketika Allah melarang sesuatu, itu pasti ada sebuah hikmah besar di balik itu semuanya. Ya. Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka berarti apa? Ada hikmah besar pula di situ. Allah memerintahkan sholat, pasti Allah akan berikan manfaat daripada apa yang kita lakukan. Apa yang sholat yang kita lakukan, pasti Allah akan berikan manfaat itu, ya. Dan begitu pula, ya, ketika Allah melarang sesuatu, pasti juga Allah akan berikan sebuah hal yang tidak kita sangka-sangka, yang diharamkan oleh Allah, ya, pasti akan ada apa? Pasti akan ada madarahnya, dan madarah itu sangat besar sekali. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada 10 macam perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ya, 10 macam perbuatan dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, ini yang patut juga kita hindarkan semua. Jangan sampai kita
ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nauzubillah